pasti itu keberkahannya. Kalau masih makan yang haram, nggak berkah, nggak baik. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dalam kehidupan ini kita masing-masing punya perkara masing-masing, punya persoalan masing-masing. Tidak ada jalan lain kecuali kita terus dan terus kita berikhtiar, berlindung, berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasul sendiri memilih ungkapan yang sangat pas, sangat baik. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah tiangnya, pokoknya ibadah. Di mana doa itu tiangnya, pokoknya ibadah. Salat kita lakukan, iya, yang wajib, yang sunat juga kita jaga. Puasa wajib nanti di bulan Ramadan. Puasa sunnah alhamdulillah, yang Senin Kamisnya, yang Ayyamul Bid, yang juga Daudnya dan yang lainnya. Atau mungkin ada yang punya hutang, nah ini punya hutang puasa yang lalu. Ini ibu-ibu nih, mudah-mudahan sudah semuanya nyaur nih. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita lakukan semua, tidak lain adalah sayangnya Allah kepada kita. Dengan ibadah itu diharapkan apa? Agar supaya meningkat iman takwa kita kepada Allah. Hadirin bukan Allah, yakin hidup ini ada yang menghidupkan dan kita dikasih tahu ada pembalasan, ada siksa, ada nikmat kubur. Itu pertengahan yang kita akan menuju ke sana. Dan juga ada alam lain lagi, pembatas, itu alam akhirat. Keputusan Allah, hukum Allah, di mana kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas dalam Al-Quran ayat-ayatnya qut'i, hukumnya juga qut'i, pasti. Saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita baca doa Nabi dan perlindungan, banyak doa-doa, tapi perlindungan enggak banyak. Salah satu di antaranya yang sering saya sampaikan, saya sampaikan kemarin itu, kita disuruh apa? Ta'awwadu, berlindunglah kalian. Kita disuruh berlindung, berbahaya. Akibatnya kalau kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Min jahdil bala, dari fitnah, ujian, cobaan dalam kehidupan ini yang sangat hadirin Allah, yang kadang-kadang seseorang kalau diuji dengan ekonominya, diuji dengan keluarganya, bisa goncang itu keimanan, keyakinan, yang akhirnya akan mengakibatkan lelah, tidak nikmat dalam beribadah. Hadirin Allah Subhanahu min jahdil bala wa darkis syaqa. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa. Kita disuruh berlindung apa? Ada yang kehidupan yang sangat melilit, mungkin dililit dengan hutang, ya mungkin karena tidak pas caranya untuk menghadapinya, malah bertambah dan bertambah. Apalagi kalau sudah masalah riba, terlilit, itu bunga dan bunga dan bunga. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai banyak cerita itu hadirin yang terlilit daripada apa itu, bank, kartu kredit, dan yang lain dan lainnya. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Ada yang ketiga apa? Wasu'il qada, ada takdir, ada keputusan, ada hukum Allah yang tidak baik. Takut kita. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu di ujung akhir kita nanti dalam keadaan beriman atau kufur, dalam keadaan syukur atau kufur, dalam keadaan taat atau maksiat. Kita tidak tahu di akhir penghujung kita. Ini pentingnya kita, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung daripada ketetapan takdir, qada qadarnya. Manusia punya qada masing-masing.
yang dimana digambarkan dalam suatu riwayat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala Arba'in An-Nawawi, yang dimana ada orang itu baik bagus, kelihatannya baik bagus hadirin, tapi karena ditetapkan dalam keadaan penghuni neraka, mati akhir ujungnya adalah melakukan perbuatan neraka. Naudzubillah. Atau sebaliknya, ada orang yang tidak baik, kelihatannya tidak baik, mungkin kita tidak tahu yang sebenarnya apa. Karena ditetapkan sebagai penghuni surga, di ujungnya bertobat, di ujungnya dia berbuat perbuatan-perbuatan yang menuju surga. Ini yang kita takutkan, saudara, Allah Subhanahu wa taala, berlindung daripada takdir yang tidak baik. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala, kita ada berlindung daripada apa? Daripada musuh-musuh Islam yang tidak baik. Hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, 4 perkara inilah: ta'awwadu min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa sabtil ada. Kalau bisa diulang-ulang setelah sholat, saudara, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena 4 ini sebenarnya yang hakikatnya harus kita, bukan yang lain-lainnya. Ada beberapa. Rasulullah memberikan contoh perlindungan yang sangat membahayakan. Dan yang paling jelas di antara adalah surat Al-Falaq. Ada makhluk Allah yang memang diciptakan dalam keadaan jahat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri, daripada jahatnya apa yang ia ciptakan. Memang ada makhluk, bisa yang kelihatan jahat banget dan bisa yang tidak kelihatan jahat banget. Maka kita disuruh berlindung. Baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Artinya apa? Kita menyambung kepada kekuatan sumber yang maha kuat, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, di bulan Rajab kita masih keberkahan dengan ibadah-ibadah kita, dengan amal soleh kita. Wabil khusus apalagi sekarang ini, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mendatangkan, dia juga yang akan mengangkatnya, dialah yang mengampuni, dia juga yang berkehendak, yang berkuasa atas seluruh makhluk.